Selamat malam Bapak Ibu semua. Hari ini luar biasa banget ya. Saya cukup tersentuh dengan salah satu donor kita. Ya, beliau ini dari tim Bali saya di bawah Enita dan Tika. Ya, baru berkenalan tadi pagi. Ya, tapi saya cukup terkesan dengan penyampaian kisah ceritanya, ya, latar belakangnya. Tapi untuk lebih singkatnya kita akan mendengarkan langsung dari Bu Yuli. Biar nanti Bu Yuli akan bercerita kenapa sih apa latar belakangnya Bu Yuli, ya. Di sini dulu kita bahas latar belakang dulu ya. Jadi apa sih? Nah, silakan. Ya, selamat malam. Saya Yuliana. Latar belakang saya ibu rumah tangga. Saya 3 anak. Di sini saya single parent. Ya, saya memulai bisnis di AFC ini bermodalkan nekat dan niat ya. Di sini saya dibantu oleh sahabat saya, Mbak Esther Tika. Beliau membantu saya memodalkan Ruby Promo. Dari situ saya bertekad, saya yakin saya pasti bisa diamond. Nah, saya terinspirasi dari Mas Udin. Saya add FB-nya Mas Udin dan saya di situ membaca semua tentang Mas Udin. Di situ saya melihat seorang supir taksi bisa mempunyai income yang begitu besar. Saya harus bisa seperti Mas Udin. Ya. Dan di sini saya bermodalkan mencari pembeli awalnya. Saya mencari pembeli yang tidak masuk member, jadi saya kumpulkan dan akhirnya saya diamond. Dan saya bekerja sama Pak Dokter di Lapas Kerobokan. Nah, saya juga ya dengar dari lapas ya. Coba bisa cerita sedikit kenapa sih pernah di lapas dan apa sih yang diperbuat dan sebagainya. Baik kok. Ya, saya lulusan pesantren Lapas Perempuan Denpasar. Ya, kenapa saya berbicara lapas pesantren ya? Karena di situ saya bisa mengenal agama dan saya bisa membaca Al-Quran. Sebelum saya masuk di lapas, saya nol. Saya tidak pernah namanya sholat atau tidak pernah saya belajar membaca Al-Quran. Tapi saya bersyukur walaupun saya masuk penjara, keluar dari penjara saya mengenal apa arti agama. Di situ saya dijebak sama pacarnya sahabat saya. Jadi saya itu Gojek, tapi bukan Gojek online gitu, bukan. Karena dulu 2015 belum ada Gojek online. Jadi saya Gojek antar teman. Saya nganterin teman Gojek ke karaoke, dia kerja di karaoke. Saya disuruh beli makanan dan saya disuruh belanja. Pada suatu hari di tanggal 13 Februari tahun 2015 saya disuruh mengantarkan barang. Tapi saya tidak tahu barang itu apa, karena waktu itu malam Valentine. Saya sudah disuruh belanja beberapa teman untuk mengantarkan kado untuk pacarnya ya, untuk Valentine. Nah, kebetulan di situ ada pacarnya teman saya itu menyuruh saya mengantarkan bungkusan. Saya juga berpikir itu kado kok, saya nggak ada berpikir apa-apa. Tapi beliau memberikan saya uang 1 juta. Ya, saya kaget dong. Nah, setelah saya tanya, ini diantar kemana bos? Kamu diem aja dulu, nanti saya kasih tahu alamatnya di mana. Kebetulan anak saya nangis, saya habis melahirkan kok. Anak saya waktu itu umur 2 bulan, saya lagi menyusuin. Nah, anak saya nangis, saya izin, boleh saya pulang dulu ke rumah? Oh ya boleh, kamu pulang aja dulu ke rumah, nanti saya kabarin. Sudah anak saya tenang, saya telepon lagi, kok mana alamatnya, takutnya nanti kesorean. Pada saat itu ada 1 orang datang, dia mengaku orang FBF. Saya tidak merasa kredit motorku, tapi di situ saya dibilang cicilan motor saya belum dibayar. Nah, saya izinkan FBF itu masuk ke kos. Waktu itu saya ngekos dan kebetulan sudah di dalam kos, saya dari Polresta Denpasar. Ya, loh, saya salah apa Pak? Saya tidak punya kesalahan dan saya tidak merasa membuat kesalahan. Jadi saya silakan diperiksa. Tidak ditemukan apapun karena bungkusan yang tadi hanya saya taruh di meja.
Di meja di depannya dia padahal. Tapi polisi itu nggak tahu. Tadi kamu ada bawa bungkusan apa? Saya bungkusan ini Pak gitu. Coba kamu buka. Salahnya saya sudah membuka barang itu. Ternyata ada ekstasinya 250 butir. 250 Iya, butir. 250 butir. Akhirnya? Sampai ibu saya pingsan juga. Waktu itu ibu saya ngekos di depan saya nggak punya rumah di Jawa pun saya nggak punya rumah kok. Bapak saya sol sepatu ya. Kita bener-bener udah 30 tahun merantau di sini juga nggak menghasilkan apa-apa ya. Dari situ saya ikhlas menjalanin dan saya ikhlas dibawa ke kantor sama polisi itu tadi. Aduh. Posisi anak saya nangis kok dan susu saya bengkak, saya harus nyusuin ya gimana orang. Iya, nyusui ya. Iya, orang nyusuin kalau anaknya nangis kan pasti bengkak ya. Kalau saya terikat itu saya nggak kuat nangis, pasti saya nangis kok. Jadi di sana saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Tapi ya namanya hukum kita harus patuhin hukum ya. Jadi saya mau nggak mau. Berapa tahun Anda di penjara? Saya tuntutan 12 tahun kok. 12 tahun? Ya, yang menyelamatkan saya dari 12 tahun anak saya yang pertama. Tanggal 26 Juni 2015 saya dituntut 12 tahun. Anak saya membawa celenganku ke hakim. Saya nggak tahu kejadian itu, saya nggak tahu. Bapak, mama saya tolong bawa pulang. Saya punya ini. Itu saya nggak tahu. Saya diceritain. Kalau anak saya tidak di sana mungkin saya kena 10 tahun kok. Jadi karena anak saya ke sana, hakimnya itu iba sekali ya. Ya karena saya juga ada anak kecil. Jadi anak saya masih 2 bulan, 1 tahun setengah sama 11 tahun. Itu benar-benar buat hati saya sakit kalau ingat itu sebenarnya ya. Suami kemana ya? Pada saat itu suami saya istri ketiga kok. Saya nggak pernah diperdulikan lah sama suami. Jadi semua saya terima itu. Kesalahan ada di saya semua. Dari saya jalanin, akhirnya saya vonis 6 tahun kok. Ya. Bebas tahun berapa itu ya? Saya bebas 2019. 2019? Ya. Selama 2019 ini ke 2021 apa yang dikerjakan ya? Awalnya saya belum tahu apa yang saya kerjakan, saya hanya menjual online. Kayak sepatu-sepatu apa-apa itu saya online, saya jualan online. Tapi ya nggak seberapa hasilnya kok. Dan saya juga membuat kue tapi ya namanya anak 3. Anak saya yang nomor 2 sampai nggak sekolah 2 tahun kok. Sampai saat ini dia baru sekolah tahun kemarin. Nah itu pun saya minta tolong sama Pak Klian yang masukin karena nggak punya akte. Ya. Dan sekarang saat ini saya masuk AFC ini, saya sudah berterima kasih, income saya sudah cukup lah untuk memasukkan anak saya ke sekolah. Oke, kira-kira income-nya Ibu selama berapa bulan ya perjalanan ini? Kemarin saya sempat, tahun lalu saya sempat gabung di AFC, sempat saya stop kok waktu itu. Karena saat itu saya baru bebas kok. Jadi saya gini, adaptasi sama orang luar saya belum begitu pede kok. Direndahkan juga ya? Iya, contohnya begini kok. Kayaknya saya baru keluar kok, sama sekali baju itu tidak punya. Baju, tempat tinggal pun saya tidak punya ya kok ya. Jadi gini kok, saya mau deket sama temen tuh saya sendiri yang gak pede gitu loh kok. Jadi pertama kali Mbak Tika ngajak saya itu, mungkin dia kecewa sama saya awalnya ya. Terus saya berpikir seperti ini, untuk apa saya mempermasalahkan baju? Saya butuh anak-anak saya makan. Akhirnya Mbak Tika ngubungin saya lagi dan saya gabung lagi. Baru 2 minggu ini ya, baru 2 minggu ini kok. Baru 2 minggu ini. Dulu saya kalau diajak pertemuan saya nggak pernah mau gabung karena apa? Sandal saya nggak punya, saya punya sandal jepit 1 aja. Susah menjelaskan gitu loh, tapi di sini saya menjelaskan ini karena saya udah
gimana ya, sedih. Tapi setelah itu saya berpikir begini, biarinlah, nggak pakai sandal juga nggak apa-apa, yang penting saya cari uang. Yes. Ya, dulu awalnya juga Tika selalu marah sama saya. Kita udah janjian, pasti saya nggak datang. Kita udah janjian, karena Pak, saya ngerasa baju mereka bagus-bagus, baju saya nggak punya baju gitu loh. Itu aja kendalanya awalnya kok. Tapi 2 minggu ini saya nggak peduli dah, walaupun saya nggak punya baju, saya nggak peduli. Ya alhamdulillah ya kok ya, namanya Tuhan itu selalu ada ya. Ya sekarang saya jalanin enjoy, saya setiap diundang ada LOP apa, saya datang aja, mau saya nggak pakai baju, pakai sobek apa, saya masa bodoh. Intinya saya niat satu, hanya anak. Income-nya kemarin sudah bergabung 2 minggu ini ya? Ya, Minggu ini ya? itu udah berapa ya? Itu udah ada, awalnya ada 300 masuk, terus saya closing diamond sama ruby 2. Ya, kok ruby safir 1 diamond, 2 safir, terus ada hampir 7 juta lah kok. 7 juta ya, luar biasa, luar biasa. Jadi ini ya, jadi kita melihatkan bahwa setiap orang punya masalah sendiri ya, yang kita nggak tahu ya, seberat apapun juga ya, kita harus tegak berdiri ya. Dan saya sudah bilang sama Ibu bahwa saya akan membantu, kita akan membantu luar biasa bagaimana Ibu ini bisa berhasil ya. Ini salah satu contoh, kalau kita punya semangat pasti bisa berhasil ya. Luar biasa Bu, thank you. Terima saya kasih akan bantu kok. Ibu ya, Yeah. sukses selalu ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak kok, terima kasih.